Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih Sallallahu lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Fattahu ya Azim. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah, masih bisa memberikan kita nikmat petunjuknya sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka melalui Zoom ini dengan tujuan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mengkaji ayat-ayatnya yang suci. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai daripada isi kajian tentang suratul Kahfi, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Sahjan, Bapak Ibu, bahwasanya saya tidak menggunakan peci karena ketinggalan atau mungkin tersimpan di bagasi. Jadi saat ini saya berada dalam perjalanan untuk menuju ke Mesir. Alhamdulillah untung saya bawa alat-alat dan semacamnya. Ya ala kulli hal, qadarullah, saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sekalipun berada dalam posisi yang sangat jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya di Pak Ustadz, mic-nya ke mute Pak Ustadz. Maaf. Mic-nya Ustaz, nggak kedengaran Ustaz. dimatikan tadi. Maaf, kedengaran? Dengar Ustadz. Oke. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya di pesawat saya sedikit membaca buku-buku tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang thalabul ilmi dan semacamnya yang membangkitkan kembali gairah kita untuk belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sekalipun ini dinilai lemah oleh para ulama, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minad dunubi dunuban la tukaffaruha salat wala siyam wala hajj wala umrah." Bahwasanya setiap orang memiliki dosa, di mana dosa tersebut tidak akan bisa dihilangkan, tidak bisa dileburkan dengan kita punya ibadah sholat, puasa, ataupun haji. Illa, kata Rasulullah SAW, al-humum fi talabil ilmi. Yaitu mereka yang mencari ilmu. Yaitu yang mereka yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu di sini, menurut Al-Imam Al-Ghazali, adalah mereka yang mengkaji ayat-ayatnya Allah. Nah, alhamdulillah, salah satu metode kita belajar saat ini mendengarkan, mengkaji ayat-ayat Allah, yaitu dengan cara menghilangkan dengan niat meleburkan kita punya dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji terhadap surah Al-Kahfi, di mana surah Al-Kahfi ini yang dalam bahasa Arab bermakna gua, kahfun. Surah Al-Kahfi ini Bapak Ibu merupakan surah golongannya adalah Makkiyah. Makkiyah berarti surah ini turun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Kahfi ini Bapak Ibu adalah surah yang secara urutan mushaf itu adalah urutannya ke-18 daripada Al-Quran Al-Karim. Di mana surah Al-Kahfi ini terdiri daripada 118 ayat, atau tepatnya berada di dalam juz 15 berdampingan dengan surah Al-Isra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surah Al-Kahfi ini berbagai macam asbabun nuzulnya, berbagai macam turunnya. Tetapi ada catatan penting daripada surah ini, bahwa penghuni gua atau Ashabul Kahfi yang ada dalam cerita surah Al-Kahfi ini dari ayat ke-9 sampai ke ayat ke-26, bahwasanya sebab turunnya surah ini adalah adanya tantangan dari pembesar Quraisy, di mana waktu pembesar kafir Quraisy ini itu menguji Nabi Muhammad SAW dengan tujuan ingin meruntuhkan kenabiannya, dengan tujuan ingin merendahkan derajatnya Nabi. Sehingga pembesar kafir Quraisy ini itu mengutus dua orang, yaitu adalah pemuka Yahudi.
di Madinah. Kemudian bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 pertanyaan. Di mana di sini bertanya, Bapak Ibu, bukan untuk mencari tahu, tetapi bertanya dengan tujuan untuk meruntuhkan kenabiannya Nabi Muhammad, meragukan kenabiannya Nabi Muhammad SAW. Yang menarik di sini, Bapak Ibu, tantangan yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab dalam surah ini, dan satunya adalah di surah Al-Isra. Di mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Seorang kafir Quraisy ini bertanya kepada temannya, tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Jikalau dia mampu menjawabnya, maka dia merupakan nabi yang benar-benar diutus oleh Allah. Tapi sebaliknya, jikalau Nabi Muhammad tidak mampu menjawabnya, maka dia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai sosok nabi. Maka tanyakan kepada dirinya pertama. Pertanyaannya adalah Nabi SAW ditanya, tanyakan tentang pemuda yang di zaman dahulu. Apa yang terjadi? Yaitu tentang Ashabul Kahfi nantinya. Yang kedua, pertanyaan kedua oleh kafir Quraisy, tanyakan kepada Nabi Muhammad tentang ada seorang pengembara yang telah sampai kepada Masyriq dan Maghrib, artinya dari timur ke barat. Lalu apa yang terjadi pada orang tersebut? Yang akan nanti dijawab dalam suratul Kahfi. Yang ketiga, orang kafir Quraisy ini bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya apa hakikat daripada ruh? Nah, ma huwa hakikatur ruh? Apa hakikatnya ruh? Maka nanti akan dijawab dalam surah Al-Isra. Yang nanti akan Rasulullah SAW kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama dari kafir Quraisy itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di ayat ke-9, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wahyi lana min amri rasyada, sampai ke ayat ke-25. Dan ini terbukti kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat pertanyaan selanjutnya, orang kafir Quraisy bertanya, bagaimana tentang seorang pengembara dari timur ke barat? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat Suratul Kahfi di ayat ke-93 sampai ke-99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'al laka kharajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bahwasanya namanya adalah Zulkarnain, di mana perjalanannya dari timur ke barat. Kemudian diceritakan bahwasanya dia menyebutkan perjalanan misterius di dalam ayat tersebut. Ada di suatu gua di mana disembunyikan Ya'juj dan Ma'juj. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga yang disampaikan oleh kafir Quraisy, bagaimana tentang ruh? Bisa nggak Muhammad menjawab tentang ruh? Maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Isra, bahwasanya Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang kafir Quraisy bertanya, apa itu ruh? Qulir ruh min amri rabbi. Bahwasanya ruh itu merupakan perkara Tuhan. Artinya di luar daripada jangkauan pikiran manusia. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ruh, Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Dikembalikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, dari sebab 3 pertanyaan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy, ayat-ayat surah Al-Kahfi ini beberapa kemudian turun. Pada dasarnya Bapak Ibu, pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu lagi galau. Karena ketika ada pertanyaan datang kepada Nabi Muhammad, justru wahyu itu tidak datang. Jadi sumpah hampir sebulan, dalam riwayat di Sahihul Bukhari mengatakan hampir sebulan Nabi Muhammad menunggu jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala tentang pertanyaan kafir Quraisy. Bahkan kafir Quraisy sempat mencela, mencaci Nabi Muhammad SAW. Orang kafir mengatakan, ada Muhammadun wadda'ahu rabbuh. Ini Muhammad telah ditinggalkan sama Tuhan. Maka dijawablah semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy. Inilah penyebab terbesar turunnya surah Al-Kahfi.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal suratul Kahfi secara singkat, kita juga perlu mengetahui tentang keutamaannya, di mana saya sebutkan ada tiga keutamaan yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mendapatkan cahaya dan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumatnya. Jadi ketika kita di hari Kamis, malamnya atau habis maghrib, itu sudah masuk Jumat. Maka kita dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi atau pas hari Jumat. Itu kita bisa membaca, dianjurkan untuk membaca suratul Kahfi. Kenapa Bapak Ibu? Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a surat al-kahfi. Siapa yang membaca suratul kahfi. Fi yawm Maaf Ustadz, halo Pak Ustadz. Ustadznya itu lagi di Bandara Qatar, jadi mungkin sinyalnya kurang baik. Iya Pak Ketum. Ya, sinyalnya hilang tenggelam dong. Yang nongol, yang nongol. Insya Allah nyambung lagi. Siap. Ulangin tadi Fadilah itu, Fadilah Al-Kafi tadi, kita ulangi. Allahumma sholli. Keren, ototnya. bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang-orang yang membaca suratul kahfi di hari Jumat atau di malam Jumatnya baina bainal jum'atain, di antara dua Jumat yang setelahnya. Maka otomatis orang-orang yang membaca suratul kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat merupakan hal yang paling agung, merupakan amalan yang paling bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa mengajak anak-anaknya, mengajak sanak saudara, kerabat dan semacamnya. Kita kumpul di rumah, kemudian kita membaca suratul kahfi secara berjamaah. Hal ini merupakan amalan yang paling bagus. Pertama, ketika kita berjamaah membaca sama-sama suratul kahfi, Bapak Ibu, otomatis kesalahan dalam membaca itu tidak mungkin salah. Biasanya kita membaca Al-Quran kadang-kala panjang pendeknya kita lupa. Matnya, idghamnya, idgham bila gunnahnya, idgham bi gunnahnya, ikhfanya. Kita kadang lupa. Tetapi kalau kita membaca berjamaah dengan santri penghafal Quran misalkan, atau siapapun dengan ustadz, maka mungkin kita bisa menuntun dengan membaca sesuai dengan aturan tajwid itu sendiri. Maka pahalanya pasti orang yang lebih besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah faedah atau keutamaan bagi orang-orang yang membaca suratul kahfi. Kemudian di faedah keduanya adalah orang-orang yang membaca suratul kahfi, keutamaannya adalah orang yang membaca suratul kahfi akan mengingatkan kepada suatu kebenaran, mengingatkan kepada sesuatu untuk manusia itu berbuat baik, Bapak Ibu. Artinya, membaca suratul kahfi banyak mengingatkan pembacanya yang mentadabburinya agar berbuat kebaikan, agar menjauhi daripada kemungkaran. Karena sebab ada kisah-kisah yang dimana nanti kita bisa ngambil pelajaran yang terdapat dalam suratul kahfi. Oleh karena itu nanti kita akan bahas di ayat ke-7. Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami menjadikan dunia ini perhiasan buat manusia. Tapi untuk diuji manusia tersebut, apakah dia mau beramal apa tidak. Yang ketiga Bapak Ibu, kemuliaannya orang yang membaca suratul kahfi adalah orang-orang yang membaca suratul kahfi akan terhindar daripada fitnahnya Dajjal. Jadi Dajjal di akhir zaman nanti akan membuat fitnah, akan di mana pada saat itu manusia akan tertarik kepada sosok zat tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk membaca suratul kahfi agar terhindar daripada fitnah Dajjal. Di mana Nabi SAW bersabda, Man hafidha 10 ayatin min awali suratul kahfi usima minad Dajjal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10, kemudian dia menghafalkan 10 ayat daripada suratul kahfi, usima minad Dajjal. Sepertinya hilang sinyal lagi nih.
Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Ya, hilang aja. Harap maklum. Iya, Allah. bisa jauh, jauh sekali sih ya, Mesir. Udah mat- Iya. Lagi di Qatar. Lagi di Qatar. Oh, di Qatar Ba- ya, ya. Iya. Bisa, Iya, baru menyambung lagi. Ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya minta maaf, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Kahfi ini pembukanya adalah alhamdu, yaitulah segala puji. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bahwasanya suratul Kahfi ini bagian daripada surah-surah yang diawali dengan diksi alhamdu yang pernah kita bahas, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua, Al-An'am, di juz 7, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Kemudian di surah Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ketiga, yang keempat adalah Fatir. Yang mana Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Yang kelima yang akan kita bahas, yaitu adalah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka 5 surah pembukanya adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, yang menjadi pembeda antara suratul Kahfi dengan surah-surah yang lainnya, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berkuasa menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada Nabi Muhammad hambanya, yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, walam yaj'al lahu 'iwaja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an itu ada kesalahan, ada apa namanya? Kesalahan atau keraguan di dalamnya. Iwajan itu artinya bengkok Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Allah berfirman, قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kemudian bahwasanya Al-Quran itu merupakan bimbingan yang lurus, merupakan jalan yang lurus bagi orang yang ingin membacanya. Liyunzira ba'san syadida. Dan juga Al-Quran berperan untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Kemudian memberikan berita gembira bagi orang-orang yang ingin beriman kepada Allah, yang dimana mereka ini beramal soleh, kemudian akan mendapatkan ajran hasanah, balasan yang bagus. Makithina fihi abada. Mereka akan kekal selama-lamanya di akhirat. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran berperan selanjutnya. Al-Quran berperan untuk memperingatkan kepada orang-orang bahwasanya orang-orang meyakini Allah itu punya anak, dan Al-Quran menegaskan Allah tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian di ayat kelima Allah berfirman, ma lahum bihi min ilmi wa la li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadhiba. Bahwasanya mereka orang-orang kafir, orang-orang yang selain daripada Islam, mereka ini sekali-kali tidak memiliki pengetahuan tentang imannya. Dan nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, keturunan mereka tidak memiliki pengetahuan terhadap siapa yang mereka sembah sebenarnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Begitu buruk ucapan mereka yang keluar dari mulutnya. Iyaquluna illa kadiba. Apa yang mereka ucapkan tidaklah kecuali hanyalah sebuah kebohongan semata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu memuji dirinya dengan kalimat alhamdu. Yang dimana alhamdu ini pujiannya sebab karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman yang tidak tergoyahkan dan jauh daripada penyelewengan. Maka Bapak Ibu, bisa dibandingkan Bapak Ibu daripada surah sebelumnya. Kalau dilihat ukurannya Mushaf Utsmani,
atau Al-Quran Al-Karim, bahwasanya Al-Kahfi sebelumnya adalah surah Al-Isra. Di sini ada wajhul munasabah Bapak Ibu, atau keselarasan satu surah dengan surah yang lain. Surah pertama Al-Isra, Allah buka, Subhanalladzi anzala ala abdihil kitabah. Allah mengucapkan kata subhanallah. Kemudian di surah Al-Kahfi, di surah setelahnya, Allah menyebutkan kata alhamdulillah. Maka hal ini adalah sesuatu yang dianggap bentuk zikir yang memang kita sudah laksanakan selama ini. Kalau kita membaca zikir Bapak Ibu, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maka ini zikir-zikir seakan-akan mengisyaratkan zikir tersebut itu dari Al-Isra ayat pertama, kemudian surah Al-Kahfi di ayat pertama. Maka oleh itu, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya wakum minas sajidin, jadilah di antara kalian itu orang-orang yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk zikir yang paling afdol, zikir yang paling bagus, yang dimana pahalanya besar sekali Bapak Ibu, yaitu eh, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat Bapak Ibu, ringan diucapkan menurut lidah. Dalam mulut kita ini kalau kita ngucapin adalah sesuatu yang sangat mudah sekali, simple. Tetapi kata Rasulullah SAW, pahalanya, ganjarannya itu begitu berat, begitu besar, fil mizan, dalam timbangan amal Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dua kalimat itu yang kita bahas? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini merupakan zikir yang mungkin Bapak Ibu sesuatu yang tidak terlalu ringan juga dan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, di hadis Nabi SAW menjadi traditif, jadi kontradiktif di antara pria bahwa sudah itu ada kesalahan, di dalamnya itu ada keraguan. Ustaz, Allah, ya, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu Bapak Ibu bukan kalam manusia. Artinya bukan kalam manusia adalah apa? Al-Quran merupakan kalamullah, yang dimana Allah menurunkan sendiri terhadap Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak hanya diturunkan pada malam Lailatul Qadar saja Bapak Ibu di bulan Ramadan. Tetapi perlu kita tahu dulu proses turunnya Al-Quran itu sendiri. Kalau ada ulama yang membagi yang namanya inzali dengan tanzili. Kalau saya merujuk kepada tiga fase turunnya Al-Quran Bapak Ibu. Fase pertama adalah turunnya Al-Quran di Lauhul Mahfud. Yaitu Allah menurunkan kitab sucinya di Lauhul Mahfud secara keseluruhan 30 juz. Ini sah-sah bagi Allah. Apapun yang terjadi di alam semesta ini telah tertulis di Lauhil Mahfud. Oleh karena itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud." Bahkan dustaan mereka itu yang didustakan sama orang-orang kafir adalah Al-Qur'an yang mulia yang Allah sudah taruh, yang Allah sudah simpan di Lauhul Mahfudnya. Itu fase pertama.
Adapun fase kedua Bapak Ibu, setelah turunnya daripada Lauhul Mahfuz Al-Quran keseluruhan Bapak Ibu, Allah menurunkannya, memindahkannya dari Lauhul Mahfuz kemudian Baitul Izzah. Apa ini Baitul Izzah? Baitul Izzah di fase kedua ini, Allah menurunkan menaruh 30 juz, 114 surah, sebuah tempat yang ada di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di fase ketiga Bapak Ibu, yaitu adalah fase di mana Allah turunkan pertama kali Al-Quran di bulan Ramadan, yaitu bertepatan di malam Lailatul Qadar. Itu Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di ayat yang lain Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kami yang menurunkan di malam Lailatul Qadar, yaitu adalah Al-Quran. Yaitu di fase ketiga. Kemudian di fase ketiga ini Bapak Ibu, turunnya Al-Quran munajjam. Artinya dia berangsur-angsur, tidak langsung. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama berdakwah 23 tahun, saat itu Al-Quran menemaninya selama ada permasalahan turun, selama ada problema yang terjadi di kalangan para sahabat dengan Nabi, maka Al-Quran turun sebagai bentuk penjelasan, sebagai bentuk petunjuk dan pembeda terhadap yang mana yang benar dan yang mana yang batil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga menjadi landasan bahwasanya kesimpulannya Al-Quran itu merupakan bukan ciptaannya Muhammad, tetapi merupakan bagian daripada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah? Pertama Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Makanya beliau punya sekretaris pribadi, yaitu Hasan bin Thabit, Abdullah bin Abbas. Ketika ingin menuliskan sebuah surat, Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya, karena Muhammad SAW tidak bisa ummi. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Iqra." Kemudian Nabi SAW menjawab, "Ma ada biqari." Saya nggak bisa membaca. Maka di sini menjelaskan tidak mungkin orang yang tidak bisa baca 114 surah, 6.000 lebih ayat. Maka ini merupakan bentuk kemujizatan daripada Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di fase ketiga itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin." Bahwasanya dialah yang turun, malaikat Jibril, merupakan ruhul amin, ruh yang dipercaya. Agar apa? Litakuna, agar kamu tuh Muhammad menjadi salah satu orang-orang yang memberikan peringatan terhadap orang kafir. Yang kemudian apa? Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Nanti Bapak Ibu, kita bisa membahas lebih lanjut. Apakah Al-Quran itu turun lafaz dan makna? Apakah Al-Quran itu makna doang, kemudian dibahasakan sama Nabi Muhammad? Atau makna, kemudian dibahasakan sama malaikat Jibril alaihissalam? Nanti kita bisa bahas lanjut di pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kesimpulan, maka Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu Bapak Ibu, secara definisinya, ini di dalam kitabnya guru kami, Dr. Syekh Salim Abu Asif, beliau mengatakan, apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullahil munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kalam Allah yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasitati Jibril, melalui perantara Jibril, yang dimana mukjizat secara surahnya, al-muta'abbad bitilawati, mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya, dianggap ibadah bagi orang yang membacanya, al-mu'jiz bi suratin minhu, kemudian terakhir adalah al-manqul ilaina baina daftail mushafi bitawatur, yang sampai kepada kita dengan prosesnya adalah tawatir. Apa itu mutawatir? Adalah periwayatan-periwayatan Al-Quran yang sekarang bentuknya 130 juz, 114 surah, itu merupakan riwayat-riwayat mutawatir. Karena Bapak Ibu, buatan mushaf yang kita kenal sekarang ini 30 juz, satu mushaf ini, itu adalah berkat daripada ijtihad atau proses yang dilakukan oleh para sahabat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, qayyiman liyundira ba'san syadida. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di situ Al-Quran itu tidak pernah bengkok, yang dimana dia lurus. Nah di sini Bapak Ibu, di ayat 1 sampai ke ayat kedua, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan bukti bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah.
Al-Quran tidak mungkin datang dari Nabi Muhammad. Al-Quran tidak mungkin bukan cetakan manusia, bukan tulisan manusia. Sehingga Bapak Ibu, tidak ada kontradiktif, tidak ada tanakut satu ayat dengan ayat yang lain. Berbeda Bapak Ibu, seringkali kita kalau membaca Al-Quran, terkadang kita merasa bahwasanya ada ayat-ayat yang bertentangan dengan satu dengan yang lain. Awalnya khobar itu boleh, tiba-tiba khobar itu tidak boleh. Ini kan satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan. Tetapi Bapak Ibu, pertentangan yang terjadi, yang selama ini kita baca, hanya pertentangan bersifat persepsi atau pemahaman kita saja Bapak Ibu. Jadinya pertentangan yang terjadi dalam Al-Quran yang kita baca, ayat-ayatnya, ini tuh hanya sebatas pemahaman kita saja, kekurangan pemahaman kita saja, anggapan kita saja. Karena Bapak Ibu, terbatasnya akal kita dan dari pemahaman yang ada pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, Al-Imam Suyuti menegaskan dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran mengatakan bahwasanya apa? Al-Quran tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Maka ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Apakah mereka itu tidak mau memperhatikan Al-Quran? Mereka ini tidak mau mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Bapak Ibu Al-Qur'an itu bukan di sisi Allah, maka pasti akan terjadi kontradiktif satu ayat dengan ayat yang lain. Maka ada maka akan banyak pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari ayat ini untuk memahami Al-Qur'an itu perlu yang namanya tadabbur, perlu yang namanya ngaji, perlu yang namanya kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka proses memahami ataupun meresapi makna dan satu ayat dengan ayat yang lain itu perlu ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar kita mengaji terjemah saja, tapi perlu kita mengetahui secara bahasa Arab dan lain-lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, para ulama-ulama kita itu begitu ketat dalam mengkategorikan orang bisa menjadi mufassir. Nah ini mufassir ini adalah orang yang bisa mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Nah, makanya kalau Al-Fakir saya sendiri itu hanya sekedar menukil dari pendapat-pendapat para ulama, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Artinya saya belum menjadi mufassir, masih menjadi tingkatan awal dari mufassir. Nah, untuk menjadi seorang yang bisa mentafsirkan Al-Quran itu sendiri Bapak Ibu, menurut Al-Imam Suyuti mengkategorikan ada 12 fan ilmu, bidang keilmuan yang dia seorang mufassir harus kuasai. Saya sebutkan sedikit di antaranya. Pertama ilmu nahu, kedua ilmu sorof, ketiga tajwid, keempat ilmu balaghah. Ilmu balaghah nanti terbagi tiga Bapak Ibu. Ada badi', ma'ani, bayan. Setelah itu masuk kepada ilmu mantik. Kemudian keempat ilmu makulat, ilmu usul tafsir, ilmu usul hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis. Dan semacamnya. Yang terakhir nanti, Imam Suyuti mengatakan orang yang bisa menafsirkan Al-Quran harus mendapatkan disebut ilmu mauhubah. Apa itu ilmu mauhubah? Adalah ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kadang kita mendapatkan pengalaman spiritual dengan keilmuan-keilmuan agama kita tiba-tiba ada aja. Itu karena sebab disebut namanya ilmu mauhubah. Nah, ilmu mauhubah ini adalah ilmu yang Allah kasih kepada seorang hamba tanpa melalui perantara belajar. Seperti itu Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kalau sudah menguasai 12 fan ilmu, maka bisa menafsirkan atau memiliki kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran itu sendiri. Dengan catatan Bapak Ibu, ketika kita mentafsirkan Al-Quran, tidak hanya otak, tidak hanya ilmu, tapi perlu yang namanya hati, perlu yang namanya iman. Dari dua, pertama ilmu dan iman, maka akan tampak ayat-ayat yang tidak akan mungkin saling berlawanan, tidak mungkin saling kontradiktif satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, sekali lagi kesimpulannya, qayyiman liyundhira ba'san syadidan ila akhir ayat, Al-Quran tidak mengandung kesalahan sedikit pun.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati qayyiman. Al-Quran itu adalah lurus. Nah, menurut Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, penisbatan sifat qayyiman kepada Al-Quran, yang artinya lurus, adalah sebagai bukti konsistensinya Al-Quran dalam menunjukkan hidayah dan kedamaian kepada manusia. Artinya Bapak Ibu, Al-Quran tidak akan mungkin tergerus oleh zaman ataupun tempat. Artinya apa? Al-Quran relevan sepanjang masa. Kita bisa lihat buktinya dari beberapa faktor. Pertama Bapak Ibu, lafaz Al-Quran itu lafaznya mujmal. Apa itu mujmal? Lafaznya yang general. Sehingga multi tafsir, tafsir di zaman dahulu dengan tafsir zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Seperti misalkan Bapak Ibu kita mentafsiri jihad fisabilillah. Kalau mungkin zaman dahulu merupakan jihad fisabilillah adalah orang yang ikut perang, orang yang ikut mengorbankan dirinya, nyawanya untuk berperang melawan orang kafir. Tapi kalau di zaman sekarang, jihad di zaman sekarang, ditafsirkan di zaman sekarang, itu bukan lagi berperang. Bisa jadi Bapak Ibu yang keluar berniat untuk cari nafkah kepada untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, itu merupakan jihad Bapak Ibu. Musafir belajar, anak kita belajar, keluar ke sekolah dan semacamnya, itu merupakan jihad fisabilillah, bersedekah, memberikan makan anak, jihad fisabilillah. Ini namanya tafsir kontemporer atau tafsir muasarah. Sehingga tafsir dalam ayat Al-Quran itu sendiri itu relevan, tidak akan tergerus yang namanya tempat ataupun waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini ditegaskan bagian daripada bentuk kesempurnaan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, yaitu Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Bahwasanya Allah berfirman, telah sempurna firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, la mubaddila li kalimati. Tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah. Dia yang Maha mendengar dan Dia yang Maha mengetahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari 1500 tahun yang lalu ketika Nabi Muhammad hidup sampai sekarang, bentuk Al-Quran yang kita baca sama persis dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, agama kita pada umumnya itu adalah agama sanad. Apa itu agama sanad? Saya belajar kepada guru saya belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya agama sanad. Bahkan disebutkan dalam Muqaddimah Imam Muslim, di pengantarnya Imam Muslim mengutip pendapatnya Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, al-isnadu minad din. Laulal isnadu laqala ma sya'a man sya'a. Sanad itu Bapak Ibu, sanad itu merupakan bagian daripada agama. Seandainya bukan karena sanad, maka orang itu bebas untuk berbicara sesuai dengan kemauannya. Oleh karena itu, kita berbicara sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari guru kita. Guru kita apa yang didapatkan dari guru kita. Seperti itu namanya sanad. Makanya kenapa Bapak Ibu, saya juga berpendapat bahwasanya agama kita ini tidak akan bisa diganti oleh AI. Agama kita ini, pengetahuan ilmu agama kita ini tidak akan bisa diganti oleh AI atau internet pada umumnya. Karena ketika kita membuka di internet pada umumnya, kita akan menemukan kebingungan. Karena akan menyebutkan semua pendapat para ulama yang dimana belum tentu itu benar. Nah ini hati-hati dalam memilih guru Bapak Ibu. Dalam belajar itu harus kita memilih banyak guru. Oleh karena itu saya selalu ketika mengajar selalu mengijazahkan sesuatu yang saya dijazahkan. Misalkan waktu saya mengajar di Sukabumi, maka ketika saya mengajar di Sukabumi Arba'in Nawawi, saya mengijazahkan yang saya dapatkan dari guru saya. Dari guru saya mendapatkan dari guru saya, yaitu Syekh Hisam Kamil Musa Al-Azhari. Syekh Hisam dapat dari gurunya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah dapat dari gurunya Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Gummari, dari gurunya Sayyid Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang dari Indonesia. Maka ini namanya sanad. Nah, maka hadis-hadis di dunia ini yang menyebar, semuanya itu bermuara kepada satu ulama Nusantara yang disebut Syekh Yasin
bin Isa Al-Fadani. Itu Syekh Yasin Padang. Semua guru-guru kami di Al-Azhar itu mengajarnya kepada beliau ketika di Makkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya sanad. Saya belajar dari siapa, saya belajar dari siapa. Untuk apa kita belajar sanad? Supaya ketika kita punya kesalahan, bukan kita yang menjadi tanggung jawab, tapi guru kita yang menjadi tanggung jawab terhadap kesalahan anak muridnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat kedua itu liyundzira ba'san syadidan min ladunhu. Yaitu adalah Al-Qur'an ini Bapak Ibu bersifat basyiron wa nadhira. Al-Quran ini memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau mengimani atau mereka yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian orang-orang beriman perlunya untuk beramal soleh. Yundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat. Beramal soleh, beramal yang baik selama di dunia. Dan kemudian memberikan kabar gembira Al-Quran tersebut, yaitu kabar gembiranya yang dari Al-Quran kepada hamba yang ingin beramal soleh Bapak Ibu adalah pahala yang berlimpah, yang dimana pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima pahala tersebut di akhirat sebagai imbalan daripada amal soleh yang mereka lakukan selama di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makithina fihi abada. Kenikmatan yang mereka lakukan nanti ketika dia di dunia kemudian pindah ke akhir akan selama-lamanya akan tinggal di dalamnya. Oleh karena Bapak Ibu, dunia kita ini saat ini adalah dunia yang bersifat sementara. Kemudian yang kita akan pindah kepada alam yang bersifat kekal suatu saat nanti. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang masuk daftar daripada orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menuju kepada ayat keempat, di mana Allah berfirman, wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Quran punya peranan, punya fungsi untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir ini mengakui dan mengimani bahwa Allah punya anak. Al-Imam Ar-Razi dalam kitabnya, dalam tafsirnya, menyebutkan orang-orang yang disebutkan dalam ayat keempat ini Bapak Ibu, yaitu mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak. Pertamalah kafir Quraisy Arab. Yang kedua kata Imam Ar-Razi adalah kaum Yahudi. Yang ketiga adalah Nasrani. Kaum kafir Quraisy Arab menganggap bahwasanya malaikat Jibril itu merupakan anak Tuhan. Yang kedua orang Yahudi menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Tuhan. Kemudian Nasrani menganggap bahwasanya Isa ibni Maryam merupakan anak Tuhan. Dan ini digambarkan dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan untuk mereka. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasaral Masih ibnullah. Mereka berkata bahwasanya Uzair adalah anak Tuhan dan Isa adalah anak Tuhan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Ini ucapan mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru. Sungguh kufur mereka ini. Sungguh hina ucapan mereka ini. Dan Al-Quran membantah hal tersebut. Laqad kafaral ladzina qalu. Telah kufur orang yang mengatakan apa? Innallaha thalithu thalatha. Allah itu tiga. Kemudian tiga itu menyebar lagi. Kemudian Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa. Nah, inilah kekeliruan yang Al-Qur'an membantah dan menjelaskan kesalahan hal tersebut. Itulah peranan Al-Qur'an. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bersifat zatnya adalah Tuhan, itu sangat mustahil untuk kita yakini dia itu bersekutu. Oleh karena itu kita memegang keyakinan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu. Seandainya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu dalam ketuhanannya, misalkan 2 Tuhan atau 3 Tuhan, maka pastinya Tuhan-Tuhan tersebut akan berantem. Tuhan tersebut akan menambah kerusakan terhadap satu bumi dengan ciptaan yang lain dan semacamnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan itu tidak berbilang, ada muta'addud. Artinya tidak berbilang, tidak berangka itu Tuhan. Oleh karena itu, Al-Quran juga memberikan peranan penting, memberikan rasionalitas berpikir kita ini
Dalam ayatnya Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadat." Seandainya langit dan bumi, alamnya, ada dua Tuhan atau ada Tuhan selain daripada Allah, lafasadata, akan langit dan bumi itu hancur. Quran memberikan rasionalitas yang begitu besar. Sehingga ketika kita berpikir, oh berarti Tuhan itu Esa. Daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud daripada rusaknya langit dan bumi adalah keduanya tidak mungkin terwujud ketika satu Tuhan menginginkan wujud dengan satu Tuhan yang lain menginginkan tidak wujud. Yang akhirnya hanyalah bentuk kerusakan terjadi di alam semesta. Dan akhirnya kita meyakini bahwasanya Tuhan itu Esa atau Tuhan itu satu. Nah, ini adalah bentuk daripada kenyataannya, yaitu adalah adanya langit dan bumi, merupakan bentuk cerminan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat kelima Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim." Nah, mereka ini orang-orang kafir itu tidak memiliki keilmuan terhadap keyakinannya. Wala li abaihim, atau dari bapak-bapak mereka itu dia tidak ada kepercayaan sama sekali. Dia tidak ada sama sekali pengetahuan bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan atau bukan. Malahum bihi min ilm. Nah, di sini Bapak Ibu, di ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dan menyangkal kepercayaan kaum musyrik pada ayat kelima, bahwa kepercayaan yang mereka lakukan itu adalah kebohongan belaka yang dimana tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Dari keturunan-keturunan mereka, dari nenek moyang mereka pun, yang mereka melakukan kesyirikan, itu tidak ada tendensi ilmu pengetahuan dalamnya. Artinya, ibadah mereka hanyalah sekedar taklid. Ibadah mereka hanyalah sekedar ikut-ikutan. Oleh karena itu, kalimat kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Menurut Al-Imam Ar-Razi, Bapak Ibu, menunjukkan betapa besar rekayasa yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy atau yang dibuat oleh kaum musyrikin, sehingga ucapan mereka itu iya kuluna illa katiba, hanyalah bersifat kebohongan. Maka hendaknya Bapak Ibu kita mengimani sesuatu itu harus ada landasan daripada ilmu pengetahuan. Kalau kita mengimani sesuatu hanya ikut-ikutan tanpa ada landasan ilmu pengetahuan, seperti apa yang terjadi yang disebutkan dalam ayat kelima surah Al-Kahfi. Yaitu ketika mereka percaya sesuatu tanpa didahului atau tanpa didasari dengan belajar. Hal seperti ini Bapak Ibu menambah keimanan kita. Sebab agama kita itu adalah agama keilmuan. Agama kita adalah agama rasional. Agama kita adalah agama logika. Dan Bapak Ibu, Al-Quran mengatakan seperti itu juga. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kalian itu, jangan sekali-kali kalian itu mengikuti apa sesuatu yang tidak berlandaskan dengan ilmu pengetahuan. Allah mengatakan hal tersebut dalam surah Al-Isra. Bahkan Allah menentang bagi orang-orang yang mengimani sesuatu tanpa didasari ilmu pengetahuan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan Muhammad, bilang kepada orang kafir-kafir mereka itu, datangkan burhan kalian, datangkan dalil kalian, datangkan ilmu pengetahuan kalian tentang apa yang kalian imani, in kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar benar, kalau kalian benar jujur. Al-Quran mengatakan hal tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu, agama kita ini bukan agama dogma. Agama kita ini bukan agama ikut-ikutan. Tapi agama kita ini berlandaskan terhadap ilmu. Makanya kita harus mengimani sesuatu dengan berilmu terlebih dahulu. Maka dari surah Al-Kahfi yang kelima ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan mengingatkan kepada kita, berilmu dulu, baru setelah itu membangun kepercayaan. Belajar dulu, baru menambah keimanan. Nah, maka menyangkut terhadap hal tersebut, amal yang telah kita perbuat Bapak Ibu, itu bisa ditolak karena tidak memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Sebab Bapak Ibu, kita tidak mempelajarinya tanpa ada ilmu pengetahuan, karena terdapat kebodohan di dalamnya.
Oleh karena itu, dalam hal masalah fatwa itu kita harus berhati-hati. Sebab penanggungan dosanya itu lebih besar. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lam." Tanya orang pintar, tanya ulama kalau kalian tidak mengetahui apapun terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, beramal sesuatu tanpa dasar dengan ilmu pengetahuan itu disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita mengamalkan suatu tidak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa dasar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan hadis, maka pasti amalan tersebut itu tertolak. Dan ini disebutkan juga dalam Matan Zubat bagi Bapak Ibu yang mau belajar fikih. Ada namanya Matan Zubat Ibnu Ruslan dari mazhab golongan Syafi'i. Sebutkan di situ apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin yu'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal seseorang yang tanpa dilandasi ilmu pengetahuan Bapak Ibu, maka amalannya ditolak dan pasti tidak diterima oleh Allah. Maka perlunya kita harus landasan dengan belajar. Belajar Bapak Ibu tidak memiliki waktu, tidak memiliki jangka, tidak memiliki aturan. Kita bisa belajar dari kecil sampai kita wafat. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, "Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi." Carilah ilmu dari ayunan sampai yang lahan. Al-Imam Al-Ghazali juga punya perangai yang bagus sebagai contoh buat kita. Imam Al-Ghazali ketika sebelum wafat datang kepadanya, sebelum beliau wafat, Imam Al-Ghazali itu meninggal dalam keadaan memegang kitab Sahihul Bukhari. Karena beliau mengatakan bid'ati fi ilmi hadis musdah, bahwasanya uh, pembendaharaanku terhadap ilmu hadis itu sangat lemah. Karena beliau mau belajar. Seandainya Bapak Ibu panjang umurnya Imam Al-Ghazali mungkin bisa membuat Sahihul Bukhari part 2-nya. Bisa mengalahkan Sahihul Bukhari. Seperti itulah para ulama kita. Dari kecil sampai beliau tua masih dalam keadaan proses yang namanya belajar. Dengan syarat Bapak Ibu, syarat penuntut ilmu itu ada 6. Al-Imam Ali mengatakan juga dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Pertama adalah la lan tanalu ilma illa bisittatin saumbika amma jumu'iha bibayani. Pertama lah harus pintar dulu. Dakaun, wahirsun, harus ada semangatnya. Wastibarun, harus ada sabar. Wabulgotun, harus ada persiapan dirinya. Atau dia harus punya uang, dia harus ada rezekinya, ditanggung sama keluarganya dan semacamnya. Wabulgotun, wa irsyadu ustadin, mengikuti petunjuk daripada gurunya. Watuli zamanin, dan panjang waktunya. Ini 6 syarat orang menuntut ilmu. Kalau hilang satu misalnya sudah tidak lagi diwajibkan. Kita harus keluar mencari nafkah dan semacamnya. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, dalam hal agama kita dianjurkan untuk mengetahui apa yang kita lakukan terhadap sebuah amalan, baik itu amalan tersebut baik ataupun sesuatu yang buruk. Dan ini Bapak Ibu, sesuatu yang baik dan buruk ini tidak dinilai dari segi logika kita, tapi dinilai dari segi syariat. Seperti itu. Makanya Bapak Ibu, hendaknya kita dalam hal bertaklid terhadap mazhab Imam Syafi'i, kita harus tahu dulu terhadap apa maksud Imam Syafi'i melakukan hal tersebut. Kenapa Imam Syafi'i cocok di Indonesia dan semacamnya. Nah ini karena namanya taklid, kita harus belajar terlebih dahulu menggunakan dalil-dalil yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa." Maka boleh jadi engkau Muhammad engkau mencelakakan dirimu karena bersedih hati, karena galau, karena gundah atau gelisah ketika mereka itu berpaling terhadapmu karena tidak beriman terhadap Al-Qur'an ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala athari. Kau bisa sampai celakakan dirimu karena mereka itu berpaling terhadap hadza hadisi asafa. Dari sini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
kepada Nabi Muhammad SAW bahwa hendaknya Nabi Muhammad tidak perlu bersedih hati, hendaknya tidak perlu galau hingga merusak kesehatan dirinya, merusak kepada dirinya sendiri, berefek kepada dirinya. Sehingga yang tidak mau beriman terhadap kepada Allah dan Rasulnya, itulah hak pribadi masing-masing. Maka dalam hal tersebut Nabi Muhammad tidak perlu memikirkan. Tetapi sekali lagi, karena Nabi Muhammad memiliki pribadi yang rahmah, yaitu kasih sayangnya tinggi, sehingga beliau sangat menyayangkan ketika orang tidak mau beriman terhadapnya. Maka dari ayat ke-6 suratul Kahfi ini Bapak Ibu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa tugas hanyalah Maaf, Pak Ustadz. keinginan juga terhadap pemerintah di atas Subhanahu wa taala kepada petunjuk selamat yang kita pernah bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala oleh memiliki sifat yaitu adalah al-hadi dengan al-mudhi. Maaf, Pak Ustadz. Melanjutkan Bapak Ibu bahwasanya semua yang Allah ciptakan ini adalah bentuk daripada hidayahnya Allah atau bentuk daripada kesesatan yang Allah berikan. Jadi jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-hadi dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mudil. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan uh, kesesatan terhadap orang yang tidak mau beriman terhadapnya. Maka semua yang ada di alam semesta ini itu bentuk daripada skenario daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal tersebut. Kesesatan yang terjadi di alam semesta ini itu bagian daripada ciptaan atau bagian daripada al-mudilnya Allah, sifat mudilnya Allah, sifat sesat yang Allah sesatkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di ayat ke-8 Allah berfirman, wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Artinya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya kami menjadi bumi ini manusia diuji apakah mereka mau berbuat baik amalannya, apakah berkualitas dalam perhiasan di dunia ini. Wa inna laja'aluna ma'aliha sa'idan juruza. Dan kami pula yang akan menjadikan tanah tersebut di atasnya adalah tanah yang tandus dan tanah yang kering. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari surah Al-Kahfi ayat ke-7 sampai ke-8 sebenarnya masih berhubungan terhadap ayat-ayat sebelumnya, yaitu Bapak Ibu isyarat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dunia yang kita lakukan ini adalah dunia yang singkat. Dunia itu milik semua manusia, yang dimana manusia berhak. Saya minta maaf Bapak Ibu. Jadi seakan-akan Allah ingin menegur atau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad bahwasanya dunia ini hanyalah sesuatu yang singkat. Oleh karena itu Bapak Ibu, Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam sebuah syairnya dalam kitab Tanwirul Qulub, Imam Syafi'i mengatakan, Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hamba-hamba yang cerdas.
Siapa hamba-hamba yang cerdas ini? Mereka yang meninggalkan dunia, wa khaful fitana, dan takut terhadap fitnahnya dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka memandang dunia ini. Tatkala ketika mereka memandang dunia ini, mereka tahu bahwasanya bukan dunia ini sebagai tempat selama-lamanya kita tinggal. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu solihal a'mali fiha sufuna. Hamba-hamba yang cerdas yang Allah berikan kepada mereka, yaitu adalah mereka yang menjadikan dunia ini sebagai lujjah. Yaitu apa itu lujjah? Sebuah danau, sebuah tempat pengairan air. Kemudian amal solehnya Bapak Ibu, itu dianggap sebagai kapalnya yang mengantar melewati dunia tersebut. Itulah daripada kalimat Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa arda. Maka Bapak Ibu, sebenarnya kita dikasih Allah Subhanahu wa taala syahwat, nafsu. Nah, ini memang sebuah fitrah. Ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Manusia akan diberikan kecenderungan dalam Al-Qur'an. Sebutkan bahwa Allah memberikan kecenderungan kepada manusia untuk kepada sesuatu yang bersifat dunia. Pertama perempuan, memiliki anak, kemudian harta, eh, pakaian, kemudian yang terakhir adalah kendaraan. Minat dhahabi wal fiddah, baik itu hartanya emas ataupun perak. Ini semua Allah Subhanahu wa taala jadikan perhiasan untuk kepada manusia. Tetapi Bapak Ibu, hendaknya dalam hal masalah perhiasan dunia ini, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sebenarnya perhiasan tersebut yang kita jadikan di dunia adalah bentuk daripada Allah itu menguji hambanya. Barang siapa di antara kita membuat amal yang bagus, amal siapa yang paling bagus, amal siapa yang paling berat, maka semakin berat amalan seseorang itu pasti akan semakin bagus. Sebaliknya Bapak Ibu, semakin kadangkala muncul dalam diri kita itu sikap meremehkan amal ibadah yang sekilas itu tampaknya ringan, tetapi pahala itu justru berpotensi adalah amal yang terbaik buat kita. Makanya hendaknya kita tidak boleh mentahkir, mencaci amalan seseorang dengan yang lain. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Sayyidah Aisyah menyebutkan ada seorang sahabat perempuan. Sahabat perempuan ini rajin sekali ibadah. Namanya Haulah binti Tuwaid. Di mana setiap malam mengorbankan dirinya tidak tidur untuk sholat malam di hadapan Allah. Sehingga sholat malam ini dia semalaman tidak melakukan tidur, tidak suntuk, tidak ngantuk, dan semacamnya. Memaksakan dirinya untuk ibadah di hadapan Allah. Namun ketika kabar amalan tersebut sampai ke Rasulullah SAW, Rasul SAW justru tidak respect Bapak Ibu. Kemudian Nabi Muhammad justru mengingkari amalan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad mukanya itu, wajahnya itu agak muram karena tidak setuju dengan amalan yang dibuat oleh Haulah binti Huwaid ini. Maka Nabi SAW merespon dengan dakwah yang begitu halus. Nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan memberikan pahala, ganjaran sampai kalian itu bosan. Rasulullah mengatakan, aklifu minal amali ma tatiqun. Lakukan sebuah amalan yang kalian mampu saja, yang semampu kalian saja. Supaya apa? Allah tidak memberatkan seorang hamba. Ini disebutkan juga dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuan. Maka Bapak Ibu, dari konteks seperti inilah Bapak Ibu, Al-Imam Tawus bin Kaisan, seorang tokoh fikih yang besar, beliau mengatakan begini, dalam generasi tabi'in, beliau mengatakan bahwa ibadah terbaik Bapak Ibu adalah ibadah yang paling ringan. Beliau mengatakan afdhalul ibadah akhaffuha. Ibadah yang terbaik adalah ibadah yang paling ringan. Maksudnya ibadah yang paling ringan di sini dan paling disukai, yaitu namanya hati. Di sini adalah hati kita berpotensi mencintai amalan tersebut, sehingga amalan tersebut ringan, sehingga amalan tersebut dan berkelanjutan.
Maka ini amalan yang paling bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan, bagaimana amalan kita untuk istiqomah? Bagaimana kita ini berkelanjutan amalan kita ini? Maka para ulama kita menjawab, Bapak Ibu, pertama adalah perlunya kita mencari amal kebaikan yang ringan dan mudah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah." Yaitu pahala amalan yang Allah cintai dan yang Allah senangi adalah amalan atau ibadah yang kecil tetapi dia berkelanjutan. Dia istiqomah, terus menerus, konsisten dilakukan meskipun itu sedikit. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mau istiqomah, tajdidun niyah, memperbaharui niat kita. Yang kemudian yang ketiga istiqomah, yang ketiga ingin kita istiqomah, yaitu adalah jangan pernah kita takabur, merasa sombong dengan amalan yang kita sudah lakukan. Maka itu tiga, para ulama memberikan efisiensi terhadap kita untuk kita ini bisa istiqomah terhadap amalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surah Al-Kahfi di ayat ke-9, di sini dikisahkan tentang cerita Ashabul Kahfi. Nah, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ini diceritakan dalam sejarahnya di dalam kitab tafsir Jalalain, bahwasanya seorang 7 pemuda ini menghindari keserakahan karena beliau ingin dibunuh, tidak mau menyembah selain daripada Allah. Artinya 7 pemuda ini ingin diperintahkan untuk syirik, tetapi karena menghindari perlakuan tersebut, akhirnya diancam untuk dibunuh. Dan apa yang terjadi di masa Raja Dekianus ini, nah ini nanti akan dijelaskan dari ayat ke-9 sampai ayat ke-22 lebih lanjut. Tetapi begitu banyak sejarahnya, begitu banyak riwayatnya, sehingga ada beberapa cerita itu kadang tidak menjadi kebenaran terhadap riwayat cerita tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya sesungguhnya para penghuni gua ini, Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim, yaitulah orang-orang yang membuat pahatan di batu, adalah sesuatu yang merupakan keajaiban dari antara tanda kebesaran kami, kata Allah. Ini istifham inkari. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah wahai Muhammad, tatkala pemuda-pemuda yang ada di dalam gua itu, mereka berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rahmat di sisimu dan mudahkanlah kami daripada petunjuk-petunjuk kami, petunjuk-petunjuk Engkau ya Allah, dari segala urusan yang kami lakukan. Maka daripada ayat ke-9 ini Bapak Ibu menerangkan seakan-akan apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwasanya Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim, batu yang tertulis sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab lama, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Ada banyak tanda Allah, ada banyak sesuatu yang mukjizat bagi Allah, sesuatu yang menakjubkan bagi Allah di hadapan kita. Termasuk alam semesta penciptaan ini merupakan ayatul kauniyah, ayat yang paling menakjubkan, tanda yang paling menakjubkan, menunjukkan eksistensi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, pada dasarnya sekalipun kita lihat atau kita perhatikan bahwasanya peristiwa Ashabul Kahfi ini bertentangan dengan hukum alam. Tetapi apapun yang terjadi ini Bapak Ibu, semuanya adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kontribusinya di hadapan manusianya, di hadapan hambanya, bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya Ashabul Kahfi Bapak Ibu, tujuannya hanyalah satu. Pertama adalah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Bapak Ibu, Ashabul Kahfi, peristiwanya itu bukan bukan satu-satunya keajaiban Allah, bukan satu-satunya sesuatu yang hal takjub bagi Allah. Maka hal yang kecil bagi Allah, hal yang biasa bagi Allah,
sebagai bukti bagian daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW hendaknya dan umatnya itu lebih terpesona, lebih takjub dan lebih kagum terhadap berbagai fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang ke ayat ke-10 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini di ayat ke-10 id awal fityah mengabadikan doa pemuda Ashabul Kahfi ini, yaitu apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Menurut Al-Imam Al-Badawi dalam kitab tafsirnya, bahwasanya Rabbana atina min ladunka rahmah ini itu adalah doa yang berisi tentang permintaan rahmat Allah agar selalu turun kepada kita. Jadi ketika rahmat Allah turun kepada kita, maka di situ ampunan Allah akan turun juga. Dan juga faedahnya ketika orang membaca Rabbana atina min ladunka rahmah adalah orang tersebut mempermudah datangnya rezeki dan menghindari atau menjaga kita daripada orang-orang yang berlaku syirik dan dengki terhadap kita. Maka penjagaan yang kita ingin lakukan Bapak Ibu, itu kita bisa baca dari doa yang diajarkan oleh Allah melalui Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi terhindar daripada orang yang dengki terhadapnya, terhadap orang yang ingin membunuhnya, malah ingin berbuat jahat terhadapnya, dengan doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina. Maka ketika mereka membaca daripada doa tersebut, doa minta ini, mereka seorang raja ingin membunuh karena ingin berniat wa ta'ala. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah yang kita bisa ambil daripada kejadian Ashabul Kahfi ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bihim wa zidnahum huda. Bahwasanya kami menceritakan kejadian tersebut secara benar, bahwasanya ada seorang pemuda, mereka mengorbankan masa mudanya untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu, mereka yang beriman, wazidnahum huda, dan kami yang memberikan petunjuk. Kesimpulan pelajaran pertama yang kita bisa ambil teladan daripada Ashabul Kahfi, pertama adalah bagaimana mereka mempertahankan imannya dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun mereka mempertahankan keimanannya. Yang kedua daripada cerita dari Ashabul Kahfi yang kita bisa dapat teladankan, yaitu adalah bagaimana anak-anak muda merupakan aimadul watan, tiangnya negara, hendaknya mereka memperkuat keimanannya kembali, bahwasanya kita mengikuti terhadap al-imam para Ashabul Kahfi. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwasanya solutif dalam permasalahan duniawi sesuai dengan surah Al-Kahfi ini, solusinya adalah Al-Quran itu sendiri. Maka dari Al-Quran ayat pertama dan kedua memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya Al-Quran itu merupakan bimbingan yang lurus, merupakan Al-Quran itu adalah yang mengatasi dan menjadi tolak ukur kebenaran kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Tujuannya apa tadi? Yaitu pertama memperingatkan, yang kedua adalah memberikan kabar gembira. Saya kira seperti itu Bapak yang dimuliakan Allah. 3 teladan yang kita bisa ambil kesimpulannya. Yang pertama tadi mempertahankan keimanan. Yang kedua adalah anak muda, bagaimana dia menjadikan dirinya untuk beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah perlunya kita sebagai solusi dalam kehidupan kita. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Terima kasih, subhanallah Pak Ustadz. Kajian yang disampaikan, sepertinya Pak Ustadz banyak hafal hadis ini. Dan semoga menjadi Alhamdulillah. inspirasi buat kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan memang pentingnya sanad itu ya Pak Ustadz ya. Karena eh, kita berguru itu harus menyambung sampai kepada Rasulullah ya Pak Ustadz.
Dan kita umat Islam beruntung ya Ustadz memiliki ulama Nusantara yang Ya, tadi yang Pak Ustadz sebutkan tadi yang menjadi pakar sanad ya Pak Ustadz ya. iya, habis. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ya. Ya, Semoga next generation Pak Ustadz menjadi ulama Nusantara Tiara. mengajarkan perjuangan kita. Amin. Amin. Amin, ya Amin. Rabbal Alamin. Nah, bagi Amin, sahabat amin. yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan bertanya langsung atau raise hand atau bisa melalui kolom chat. Baik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Waalaikumsalam Moderator, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Silakan. Ustadz. Mau tanya Ustadz, seperti yang awal Ustadz bilang tadi, pertanyaan itu yang kafir Quraisy tadi, saya mau tanya yang ayat 85 Bani Israel Ustadz, yang bunyinya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang saya tanya illa qalila ini Ustadz, kalau para rasul pasti itu ya. Terus yang apa nih? Kalau zaman sekarang ini Ustadz, kaitkan dengan yang sekarang masih ada nggak Ustadz? Illa qalilanya itu. Orang yang sedikit Ya, ilmunya mengenai ruh, tentang ruh itu Ustadz. Demikian Ustadz. oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari dulu sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah, manusia akan memiliki keterbatasan ilmu. Bagaimanapun caranya. Hal-hal yang bersifat ghaibiyah, itu kita bisa yakini Bapak Ibu, melalui sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sesuatu yang khobar daripada Allah dan Rasulnya. Kalau bukan karena Allah dan Rasulnya memberikan kabar tentang bagaimana kita ibadah, akal cuma sampai kepada batas kita mengetahui Tuhan. Tapi untuk menyembahnya, kita nggak tahu bagaimana cara menyembahnya. Oleh karena itu, orang-orang terdahulu, ketika sebelum wahyu itu datang, mereka menyembah karena mereka meyakini ada Tuhan. Tetapi bentuk sesembahannya salah. Maka wama utitum minal ilmi illa qalila. Selama-lamanya, ila yaumil qiyamah, keilmuan kita akan terus terbatas. Setiap manusia dengan manusia yang lain akan terbatas. Wama utitum minal ilmi illa qalila. Allah kasih kita ini hanya sedikit saja. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada. Hanya sekaya kalau Bapak Ibu taruh celupkan tangan di air, segitulah titik air daripada manusia dan ilmunya Allah lebih daripada lautan. Maka hal-hal yang bersifat ghaibiyah tadi, seperti ruh tadi, Nabi Muhammad kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal-hal yang bersifat ruh ini Nabi Muhammad tidak mendapatkan keilmuannya terhadap hal tersebut, tidak sampai pengetahuannya terhadap hal tersebut. Sehingga ada memang Bapak Ibu, hak prioritasnya memang pribadinya untuk Allah sendiri dan ada sesuatu yang memang kepada Nabi Muhammad. Jadi sesuatu yang prerogatifnya Allah sendiri itu tidak dikabarkan kepada Nabi Muhammad. Pertama masalah hari kiamat. Nabi Muhammad tidak menjawab kapan hari kiamat. Nabi Muhammad cuma memberikan visi-visinya. Sama masalah ruh. Ruh juga begitu Bapak Ibu. Nabi Muhammad tidak mengetahui secara persis hakikatnya apa. Mau dikaji pun bisa. Tetapi Nabi Muhammad memberikan kisi-kisi bahwasanya ruh yang ada itu yang mirip seperti jasad kita. Bagaimana kita nggak tahu. Ini kembalikan ke nanti di saat nantinya. Ya, Saya kira baik seperti itu Pak Bapak Ibu. Ustadz. Terima kasih. Mungkin Saya, pembahasannya Syukran, Ustaz. tentang ruh harus lebih dalam lagi kayaknya Pak Mandi Ahmad. Karena babnya babnya itu bab khusus tuh kalau masalah ruh. Karena terbagi-bagi lagi kan mungkin ya Pak Ustadz. Karena eh, menyangkut masalah kejiwaan. Nah, bagaimana menyucikan jiwa dan ruh yang mana yang perlu disucikan? Mungkin begitu kali Pak Ustadz. Baik, Baik, ini baik. ada pertanyaan juga nih Pak Ustadz. Mohon ada pertanyaan. Apa maksud kata zina di ayat 7? Apakah semua hal di atas bumi adalah zina sebagaimana di ayat tersebut? Terima kasih Pak Ustadz dari Sahjan Marjuin. Halo Pak Ustadz.
Sepertinya Pak Ustadz terlempar ini, Pak Oh, Khalid. siap, Bunda. Sebentar, sebentar ini. Ya, Afwan Bunda Ati, mungkin Bunda Ati bisa menghubungi Pak Ustadz, Bunda Ati. Iya, sebentar. seru ini Bunda, karena beliau adalah ustadz muda tapi wawasannya cukup luar biasa ya. Ilmunya tinggi banget. Ya, Pak Armandi ya, Mm-mm. Hebat ya. hebat Pak. Cerdas berarti orang jenis. Ya, masih muda dan masih energik luar biasa. Insya Allah Iya, mudah-mudahan. sebentar. Ini, alhamdulillah. Apa dulu, Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Bisa dipuji-puji, Pak. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pokoknya Pak Ustadz jangan pergi kemana-mana dulu nih. Kita masih kangen ini sama Pak Ustadz. Insya Allah. Aduh, Hmm. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, izin apa maksud kata zina di ayat 7? Apakah semua hal di atas bumi adalah zina? Sebagaimana di ayat tersebut. Terima kasih Ustadz. jadi zina itu bukan bermakna adalah sesuatu yang buruk, tapi zina itulah perhiasan. Jadi zina itu zain, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah. Kalau Oh, dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, Bapak Ibu, agama kita itu tidak melarang kita menggunakan dalam hal perhiasan. Artinya kita menghiasi rumah kita menghiasi pakaian kita dan semacamnya. Imam Abu Hanifah itu orang kaya. Imam Abu Hanifah itu ketika menggunakan pakaiannya itu pakaian kebesarannya begitu begitu bagus dan semacamnya. Termasuk kalau Bapak Ibu ke Mesir, ada namanya Al-Imam Laith bin Sa'ad. oh, Beliau itu punya masjid. Beliau sudah meninggal 500 tahun yang lalu. Sampai sekarang kalau kita datang ke masjid, masih kita dikasih memberikan makanan. Kita masih dikasih makanan sama Imam subhanallah. Lais. Sangat dari keturunan-keturunannya sampai sekarang. Jadi kalau kita datang ke makamnya Imam Lais bin Sa'ad itu, dari 500 tahun beliau meninggal sampai sekarang, makanannya masih ada, makan berat masih ada, dan semacamnya. Nah ini bukti orang kayanya beliau tuh, Imam Lais bin Sa'ad. Beliau menjadikan dunia itu di tangan mereka. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan Nabi kan. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Jadikanlah dunia ini di tangan kita. Wala taj'alid dunya fi qulubina. Jangan jadikan dunia ini di hati kita. Saya kira seperti itu. Jadi pada dasarnya dalam agama kita itu merupakan nikmat Allah. Sesuatu Ya, kekayaan, sesuatu perhiasan dalam alam semesta ini, sesuatu yang bagus. Tetapi kita ya, pergunakan dengan hal yang bagus juga. Saya kira ya. seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan berikut Pak Ustadz. Mohon izin juga tentang masalah Dajjal Pak Ustadz. Ya, Dari Sahjan Mustika Rashidah bahwa beliau mempertanyakan apakah Dajjal itu akan turun saat kiamat Pak Ustadz. Kenapa? Karena mungkin kiamat juga kan ada klasifikasinya ya Pak Ustadz. ya. Silakan Pak Oke. Ustadz. Jadi Dajjal ini adalah sosok, sebagian riwayat mengatakan sosok manusia yang akan menyesatkan manusia. Yang dimana suatu saat nanti ketika dia turun atau ketika dia nampak, Allah turunkan juga Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun, kemudian akan mengaku terhadap keyakinan, keimanan dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Tentunya Bapak Ibu, ini kan belum sesuatu yang belum terjadi. Maka hal yang sifat belum terjadi ini, pada dasarnya kita hanya sekedar meyakininya melalui hadis Nabi SAW. Jadi apa yang digambarkan Nabi SAW? Seperti misalkan menyesatkan umat, bahwasanya dia akan melawan nanti terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, makanya daripada fitnah-fitnah Dajjal yang, karena saya rasa begini Bapak Ibu. Eh, apa yang terjadi di alam semesta ini terhadap kita ditipu dan semacamnya itu merupakan bagian daripada sifat-sifatnya Dajjal. Makanya hati-hati kita dalam bermedia sosial dan semacamnya. Adapun sosoknya mungkin belum ada, tapi suatu saat nanti pastinya akan lebih menipu daripada apa yang ada di zaman zaman sekarang. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan doa bagi orang yang ingin membaca ketika membaca tahiyat terakhir, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, ada di situ.
Ketika kita sudah selesai membaca semuanya, kita disuruh Nabi SAW menganjurkan Allahumma inni a'udzubika Bika minal min fitnatil masihid dajjal. Ada di situ doanya, Allahumma inni a'udzu min fitnatil masihid dajjal. Kami minta kepadamu ya Allah berlindung daripada perlindungan fitnahnya Sayyidina Isa. Takutnya nanti ketika Dajjal itu mengaku nanti Sayyidina Isa atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi ya, ada doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hal tersebut. Termasuk juga yang ya. kita baca sekarang, membaca 10 ayat Al-Kahfi. Ya pada dasarnya kita hanya berdoa untuk tetap teguh daripada keimanan kita. Saya kira seperti itu. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, saya menyambungkan tadi Pak Ustadz, juga tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa ada dua kalimah yang disukai oleh Rasulullah SAW dan itu bisa menjadi pelebur dosa atau penghapus dosa-dosa. Nah, Hmm. dan itu disebutkan zikir yang sangat luar biasa. Apakah kalimah la ilaha illallah itu tidak cukup untuk mewakili zikir yang lainnya, Pak Ustadz? Kenapa? Karena zikir la ilaha illallah itu siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia mendapatkan balasan surga. Nah, kenapa kita Ya, tidak di yang lebih diutamakan ini tadi yang dua kalimah yang disukai Rasulullah tadi ya Pak Ustadz tentang masalah la ya. ilaha illallah Pak Ustadz. Terima kasih Pertama Ustadz. Bapak Ibu, saya hanya meneruskan relevansi terhadap zikir yang memang Rasulullah SAW ajarkan. Bahwasanya Al-Kahfi dibuka dengan Alhamdu, dengan Al-Isra dibuka dengan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjid. Jadi seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya ya bentuk ingat kepada Allah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi bentuk penafsiran aja. Ini wajhul Hmm. munasabah. Kalau dalam bahasa tafsirnya wajhul munasabah. Jadi segi keselarasannya. Nah, dalam hal masalah amalan Bapak Ibu, bahwasanya kita tidak boleh memandang satu amalan dengan amalan lain, tidak boleh membandingkan. Termasuk juga kita zikir kepada sholawat, tidak bisa membandingkan. Karena masing-masing, pada dasarnya kita masing-masing memiliki faedah dan keutamaannya. Bahwasanya la ilaha illallah. La ilaha illallah juga merupakan sesuatu yang bagus. Afdalul dzikri, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadisnya Ibnu Hibban, bahwasanya sebaik-baik kalimat yang disebutkan oleh para nabi dan sebelumku adalah la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat tauhid merupakan hal yang bagus. Atau juga solawat. Solawat juga merupakan hal yang bagus. Dan zikir-zikir lainnya. Bahkan dalam kitab At-Tibyan yang pernah kita bahas kemarin, bahwasanya zikir yang paling terbaik, wirid yang paling terbaik buat umat Islam, kata Imam Nawawi, adalah membaca Al-Quran. Mengalahkan tahlil, mengalahkan tasbih, mengalahkan tahmid, atau dan semacamnya. Bahwa membaca Al-Quran merupakan wirid yang paling terbaik buat seorang muslim. Artinya di sini, masing-masing ada kadar keutamaannya. Terserah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin membaca la ilallah 100 kali, atau membaca subhanallah bihamdi, seterusnya dan semacamnya. Nah, kalau saya pernah dulu dapat apa namanya ijazah dari Thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah, itu saya dapat Allah Allah, penyebutan kata Allah Allah di setiap nafas begitu. Ya, dan semacamnya ya, itu merupakan bentuk zikir kita aja. Saya kira seperti itu. Siap, makasih. Makasih Ustadz. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Ada yang menafsirkan 3, 5, 7 pemuda dan seekor anjing. Apakah mereka di dalam goa itu sekian lama 309 tahun kurang lebih? Ah, 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 Hmm. ah. Hitungan ada yang menafsirkan 3 sampai 5, 7 pemuda dan seekor anjing. Apakah ini maksud para pemuda beriman ini adalah kaum dari Nabi Isa alaihissalam, Pak Ustadz? Iya, betul. Jadi begini, dalam Mashabul Kahfi ini sebenarnya banyak riwayat Israiliyatnya. Jadi banyak riwayat-riwayat yang agak bertentangan dengan ajaran kita. Tapi ini kan diriwayatkan sama orang, jadinya tidak bisa dipercayai. Pada dasarnya Ashabul Kahfi ini Bapak Ibu ada 7 orang. Saya bisa sebutkan namanya: Muksalminan, Tamlihan, Mertunis, Ninunis, Sinuanis, Seribulis, Falyastat Yunis. Kalau nggak salah itu disebutkan dalam tafsir Jalalain. Bahkan di dalam kitab Khazinatul Asrar, barang siapa yang menulis nama-namanya nih, 7 pemuda ini: Muksalminan, Tamlihan, Mertunis, Ninunis, Sinuanis, Seribulis, sampai 7 orang. Dengan plus anjingnya itu Kitmir, kemudian dilemparkan ke kebakaran. Itu katanya, di dalam kitab ya.
itu apa padam itu apinya. Subhanallah. Itu itu sebagian para ulama bilang begitu. Ya, Jadi kalau ada kebakaran, kita menulis nama-namanya, kita lempar, ya, itu katanya faedahnya bisa memadamkan api. Tapi kalau ada juga orang juga misalkan kebakaran, kita bertakbir. Karena memang Nabi SAW mengatakan begitu. Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Kalau kalian itu melihat kebakaran, hendaknya kalian bertakbir. Fa inna takbir yutfi'uhu. Karena sesungguhnya mengucapkan takbir itu mampu memadamkan apinya. Ini sebagian riwayat juga begitu. Nah, subhanallah. jadi Ashabul Kahfi ini memang 309 tahun dan dia 7 pemuda dan 1 anjing. Ini riwayat yang paling mendekati dan saya dapatkan dari Al-Imam ya, Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Imam Suyuti. Oh, Itu. Terus apakah dia merupakan daripada pengikutnya Nabi Isa? Betul. Dia lahir daripada sebelum Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka mereka yang 7 ini masih memegang teguh bertauhid dan mengimani Nabi Isa sebagai sosok sebagai seorang nabi. Itu saja. Saya kira seperti itu. dan mereka, apakah mereka tidur panjang itu usia mereka seperti saat mereka ditidurkan, Pak Ustadz? Betul. Salah Subhanallah. sini sini wazdadu tis'a 300 Subhan- tahun di wafat di apa namanya? Ditidurkan kemudian bangun seperti seperti semula. Subhanallah. Luar Sebenarnya biasa. Bapak Ibu kalau kalau yang namanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang paling utama itu dalam Al-Qur'an itu kita ngambil ibrahnya, pelajarannya. Bahwasanya ada loh, bukan cuma orang tua yang bisa mempertahankan imannya, tapi Ya, anak muda pun bisa mempertahankan imannya. betul. Itulah ashabul kahfi. Terus saya melanjutkan juga masalah ulama-ulama Nusantara ini banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Termasuk itu di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf Asy-Syingkili. Merupakan Al-Sigil. orang pertama kali yang menafsirkan Al-Quran. Nama kitabnya itu Turjumanul Mustafid fil Quranil Majid. Ada lagi di Minangkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Merupakan Imam Masjidil Haram. Terus Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Merupakan ulama musnidud dunia, musnidul alam. Musnidnya seluruh guru-guru kami, guru-guru hadis kami itu. Sanatnya itu pasti sampai kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Syekh Yasin Padang. Subhanallah. Cuma Luar beliau biasa. kata guru kami itu salah satu kekurangannya adalah beliau sambil ngucapin hadis sambil merokok katanya Oh, orang-orang Indonesia. ya, Terus ya. di Jawa apalagi lebih banyak Syekh Nawawi Al-Bantani mengarang kitab Safinatun Najah dijadikan hujah di Mesir juga dipakai mazhab Ya, Syafi'i Syekh Nawawi Al-Bantani. ya. Kemudian Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan banyak sekali ulama-ulama lain yang bagus sekali. Saya ngaji juga, saya mentahqiq kitabnya Sirajut Thalibin karangannya Syekh Ihsan Jampes Kediri di Subhanallah. Mesir sana. Saya ngaji kitab itu. Terus saya ngaji juga kitab Nurul Dolam ala Syarhi Bulughil Maram Subhanallah. karangannya Syekh Senuri Semarang. Ya dan Subhanallah. lain-lain lah. Di Subhanallah. Banjar, orang-orang Banjar. Syekh Syekh Arsyad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari. Pengarang kitabnya Sabilul Muhtadin. Kalau Subhanallah. keturunannya sekarang Syekh Zaini bin Abdul Ghani. Bisa berkoni. Ya. Ya, dan semacamnya lah. Subhanallah, Pak Ustadz. Luar biasa, Pak Ustadz. Ya, Nah, jadi, tapi kalau ulama-ulama Mesir nggak ada yang sembari mutolaah, sembari ngajar tuh merokok ya, Pak Ustadz. nggak ada, Nah, nggak ada. jadi hanya ada di Nusantara aja ya. Ya, guru Iya. kami itu saya punya guru itu seorang muhaddis juga, seorang muhaddis namanya Syekh Usama Sayyid Al-Azhari, baru sekarang Menteri Wakaf. Luar Beliau biasa. tuh datang ke Indonesia itu mengaji, bukan berceramah. Jadi beliau sering kali Subhanallah. ke Indonesia ngambil ijazah dari mana, termasuk dapat dari Habib Lutfi, dapat dari beberapa Hmm. ulama-ulama di Nusantara. Seperti itu. Ya. Bahkan beliau nanti ada kitabnya, namanya kitabnya itu Al-Buldaniyat. Beliau mendapatkan hadis 40 negara dari seluruh macam semua hadisnya 40 negara. Termasuk Subhan- Indonesia paling banyak. Subhanallah. Luar Ya, biasa. saya kira sebenarnya. Hmm. Alhamdulillah. Dahsyat, Pak Ustadz. Jadi, Nah, Bang Ali, terima kasih. Siap, ada yang Pak raise Ketum. hand tuh, Aditya Akram Siap. mau bertanya itu Ya. silakan. Silakan, Pak Ketum. Ya, eh,
Silahkan, mangga Baik, Sahjan. saya ingin bertanya kepada Ustadz. Pertanyaan saya yaitu bagaimana surah Al-Kahfi ini pada ayat 4 itu bisa dijadikan sandaran atau acuan untuk memahami konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pertanyaannya. Syukron. Mangga Pak Ya, Ustadz. jadi begini, kita ini umat Islam itu meyakini monoteisme atau kewahdaniannya Allah. Artinya Allah itu esa, esa tak ada muta'addud fi dzati was sifati wal af'al. Tiga hal ini. Bahwasanya Allah esa dalam tiga hal ini. Pertama, Allah esa dalam segi zatnya. Yang kedua, Allah esa dari segi af'alnya, perbuatannya. Tidak ada sekutu pun bagi perbuatannya Allah. Yang ketiga, Allah itu sekutu, tidak ada sekutu, tidak berbilang dalam hal sifatnya. Jadi zat, sifat, perbuatan semuanya Allah sendiri. Tidak ada tanpa bantuan terhadap yang lain. Jadi Allah mentakdirkan kita mengaji saat ini, Allah tidak butuh terhadap sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya tidak ada yang serupa terhadapnya. Wa huwal qadiru fauqa ibadi, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah yang mampu terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya. Maka semua yang dilakukan ini tidak ada intervensi dari zat yang lain kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah wahdaniyah. Kita meyakini sifatnya Allah itu adalah wahdaniyah atau sesuatu yang bermakna esa karena tidak berbilang terhadap zat, sifat dan perbuatan. Saya kira seperti itu konsep daripada wahdaniyah itu sendiri. Subhanallah. Bagaimana Sahjan Aditya? Semoga Ya, terjawab. syukron Ustaz. Nah, terima kasih Ustaz. Dipersilahkan Sahjan yang lainnya. Allah. Ya, jadi memang kadang Quran itu kita mungkin menghafalnya gampang ya, Pak Ustadz. Ya, Banyak metode-metode untuk menghafalkan, tapi mungkin mengamalkannya, mengamalkan isi Al-Quran itu yang memang kenapa Pak Ustadz? Karena urusan dunia kita belum beres Pak Ustadz. Jadi ya betul. lebih banyak kita eh, mengabaikannya gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita terus bisa istiqomah itu kan yang berat Pak Ustadz. Ya, ya, Hmm. betul. Al Gitu. istiqamatu khairum min alfi karamat. Nah, Istiqamah lebih bagus daripada 1000 kemuliaan. sungguh kemuliaan. Nah, itu Pak Ustadz. Jadi mudah-mudahan tadi kayak kata Pak Ustadz tadi ya dengan kita tolabul ilmi tadi ini insya Allah Allah terus bisa mengistiqomahkan kita gitu Pak Ustadz. Hmm. Amin Mudah. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Sahjan semuanya mungkin sudah apa apa masih ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau tidak ada bisa kita akhiri gitu Pak Ustadz, Pak Ketum. Ya, Ahlan, boleh. Ya, cukup. Ustadz juga capek mungkin. Ya, siap. Masih di Ah, Bandara Qatar. siap. Siap. Terima kasih Pekan depan siap para Ustadz ya. para Insya Allah. hmm. Ya, pekan depan ya. Terima kasih para hadirin Bapak Ibu sahabat jannah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kajian kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Semoga 10 ayat dari surah Al-Kahfi ini menjadi cahaya dalam hidup kita. Mari kita hafalkan, pahami dan amalkan dengan penuh eh, apa namanya ya eh, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada hari ini. Semoga menjadi nilai ibadah di sisi Allah dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkan segala perintah dan larangannya. Mohon maaf Ustadz untuk membacakan doa penutup Ustadz. Sama ini Bang Ali mohon maaf diumumkan kajian pekan depan itu 10 Oh ayat siap, Al-Quran ya. siap Pak Ketua. Ya.
Sebelumnya dapat diinformasikan sebelum pembacaan doa penutup, dapat diinformasikan pada sahajian sekalian untuk tema kajian tafsir Sabtu pekan depan, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 200. Semoga Allah mudahkan kita bisa istiqomah mengikuti kajian tafsir Al-Quran yang diselenggarakan Notaris Muslim bidang tarbiyah. Baik, Pak Ustadz, tafadhol Pak Ustadz. Mari kita berdoa sejenak. Seraya menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Amin. shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Amin. anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbi Amin. zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa muttaqina imama. Rabbana Amin. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallah wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa anta asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa ilaik. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustadz, syukron Terima Bapak. kasih Pak Ustadz. Saya Matur Alfa Kanan nuwun. izin undur Sehat-sehat diri. Ina. Mohon maaf Amin. atas segala kekilapan. Terima kasih atas segala kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.